Halo, good morning, Nak. Di sini Miss akan lampirkan materi bahasa Indonesianya ya. Anak-anak Miss silakan tonton videonya sampai selesai dan rangkum materinya. Kemudian tulislah ke dalam buku catatan kamu. Berikut materi penjelasannya. Baca bacaan yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. 3, 2, 1. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Wah, terima kasih ya sudah ikut Bu Maya untuk membaca bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagaimana setelah kamu membaca bacaan tadi? Coba, apa informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Yes, betul sekali. Informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut adalah bahwa manusia itu merupakan makhluk hidup dan manusia memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kamu pintar sekali. Kemudian, adakah kosakata di bacaan tersebut yang tidak kamu mengerti maksud atau artinya? Apa? Pertumbuhan dan perkembangan? Oke, Bu Maya akan membantumu. Namun, sebelumnya coba amati gambar berikut ini. Lihat, itu adalah Udin. Itu adalah gambar Udin saat masih bayi hingga tumbuh menjadi dewasa. Awalnya, Udin adalah seorang bayi, lalu Udin tumbuh menjadi anak-anak. Kemudian Udin tumbuh menjadi remaja dan sekarang Udin sudah menjadi dewasa. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga mengalami pertumbuhan? Kamu dulu juga dari bayi kan? Lalu kalian menjadi anak-anak, kemudian TK, dan sekarang sudah kelas 3 kan? Itu artinya kamu juga mengalami pertumbuhan seperti Udin. Untuk selanjutnya, tadi kalian sempat bertanya tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi dan berat badan kita. Contohnya seperti Udin tadi. Udin awalnya adalah seorang bayi. Saat Udin masih bayi, otomatis tinggi Udin dan berat badan Udin berbeda dengan saat Udin sudah menjadi anak-anak. Saat Udin menjadi anak-anak, pasti dia akan lebih tinggi dan lebih berat dari saat dia bayi. Maka itu artinya Udin telah mengalami pertumbuhan. Begitu juga saat Udin dari anak-anak menjadi remaja lalu tumbuh menjadi dewasa, Udin telah mengalami pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan, sehingga Udin mengalami pertumbuhan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah
Dari yang awalnya belum bisa melakukan sesuatu, kemudian menjadi bisa melakukan sesuatu. Contohnya, seperti yang ada di gambar ini. Awalnya Udin adalah seorang bayi. Dia belum bisa kemana-mana tanpa digendong oleh ibunya. Kemudian Udin mulai bisa merangkak. Awalnya dia belum bisa merangkak, sekarang sudah bisa merangkak. Kemudian Udin mulai bisa belajar berjalan dengan dibantu oleh ibunya. Untuk gambar yang kedua juga sama. Awalnya Udin hanya bisa merangkak, namun sekarang Udin sudah bisa berlari. Begitu juga gambar yang ketiga. Udin awalnya belum bisa makan sendiri. Dia hanya bisa minum menggunakan botol susu. Kemudian setelah agak besar, Udin mulai bisa makan sendiri. Nah, itulah contoh-contoh perkembangan. Jadi perkembangan itu awalnya belum bisa melakukan sesuatu, kemudian menjadi bisa. Kemudian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu makanan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan yang bergizi seimbang. Jika makanan kita kurang bergizi, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita akan terganggu. Oleh karena itu, makanlah dengan gizi yang seimbang, yaitu makanan tersebut terdiri atas makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, singkong, jagung, dan sagu. Selain makanan pokok, tubuh kita juga membutuhkan protein yang seringnya terkandung pada lauk pauk kita, seperti telur, tempe, ikan, daging, dan ayam. Selain membutuhkan karbohidrat dan protein, tubuh kita juga membutuhkan vitamin yang terdapat pada sayur-sayuran seperti brokoli, tomat, sawi, bayam, wortel, dan sebagainya. Selain sayur-sayuran, vitamin juga banyak terdapat pada buah-buahan yang kita makan, seperti rambutan, pisang, mangga, belimbing, pepaya, dan sebagainya. Kemudian, agar zat gizinya semakin lengkap, kita juga membutuhkan mineral. Mineral banyak terdapat pada susu, sehingga akan lebih baik kalau kalian di rumah juga minum susu. Nah, itulah tadi makanan bergizi seimbang yang sangat kita butuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka buah dan sayur, ayo kalian harus menyukai buah dan sayur demi pertumbuhan dan perkembangan tubuhmu. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu kebiasaan olahraga. Seperti yang sering kita lakukan di sekolah, itu bagus untuk kesehatan kalian. Dan tidak hanya di sekolah, kalian di rumah harus rajin juga berolahraga. Bisa bersepeda, badminton, dan jalan-jalan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu keturunan. Faktor keturunan diturunkan oleh orang tua kita. Biasanya bagi seorang anak yang memiliki ayah dan ibu berbadan tinggi, maka anak tersebut juga akan berbadan tinggi. Sebaliknya, jika ayah dan ibunya berbadan pendek, maka anak tersebut badannya juga akan pendek. Tapi jika ayah ibunya salah satu tinggi, salah satu pendek, maka tubuh kita bisa jadi diturunkan dari ayah kita atau diturunkan dari ibu kita. Maka kita mungkin akan tumbuh tinggi atau sebaliknya, kita mungkin akan tumbuh pendek. Faktor yang selanjutnya yaitu rekreasi. Apakah kamu suka rekreasi?
Tentu saja dong, karena rekreasi itu menyenangkan. Mengapa rekreasi itu mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita? Karena saat orang rekreasi akan membuat tubuh dan pikirannya segar kembali, sehingga tubuh kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekarang, ayo coba tebak dari gambar berikut ini, mana ya yang termasuk pertumbuhan dan mana yang termasuk perkembangan. Coba lihat gambar itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Yes, betul sekali. Gambar tersebut termasuk perkembangan, karena awalnya Udin hanya bisa naik sepeda beroda 3. Kemudian lama-lama Udin bisa naik sepeda beroda 2. Kamu pintar sekali. Lalu, bagaimana dengan gambar yang berikutnya? Yes, betul sekali. Gambar yang kedua termasuk pertumbuhan, karena pada gambar tersebut menunjukkan anak-anak yang tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Demikian materi kita. Terima kasih atas perhatiannya.